Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwata. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan pertanyaan dari subscriber Pak Kiai. Iya, monggo. Ini atas nama Tora Bagus. Langsung saja saya bacakan Pak Kiai. Monggo. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izinkan saya untuk bertanya. Silakan. Jawaban dari pertanyaan ini sungguh amat berarti bagi saya Pak Kiai. Iya. Suatu malam saya zikir suratul Ikhlas. Setelah berapa lama saya dapat bisikan. Saya disuruh berhenti zikir suratul Ikhlas dan diganti dengan kalimat thayyibah. Pertanyaan saya, apakah bisikan itu benar dan saya dapat bisikan dari siapa? Saya mohon Pak Yai mau menjawab pertanyaan saya agar saya yakin dan hilang rasa penasaran saya selama ini. Semoga Pak Yai selalu sehat walafiat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu pertanyaan bagus sekali walaupun bentuk bisikan, tapi yang menjawab yang membisiki kan berarti ini yang dibisiki perlu mengetahui siapa. Itu adalah guru gaib. Guru gaib yang menginginkan seseorang itu lebih baik. Ada guru gaib yang menginginkan seseorang itu buruk, yaitu guru gaib dari setan, dari jin. Tapi ini kalau guru gaib yang menginginkan orang itu baik, maka orang itu harus bisa memposisikan diri. Bukan berarti saya tidak setuju zikir suratul Ikhlas, tidak. Zikir suratul Ikhlas itu akan lebih baik ketika orang itu sudah mendahului, sudah membuat pondasi dengan kalimat thayyibah. Yang dimaksud kalimat thayyibah di sini adalah amalan fida, Ustaz. Amalan fida. Iya, amalan fida. Amalan fida itu enggak ada lain, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebab tujuan utamanya guru gaib yang membisikkan ini supaya yang dibisiki menjadi orang yang lebih bermutu, lebih punya iman yang lebih kuat. Saya menjawab seperti ini dengan dasar apa? Dengan dasar satu hadits riwayat Imam Ahmad, Imam Hakim dari Abi Hurairah, hadis yang sahih. Jaddidu imanakum aksiru min qauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jaddidu perbaharuilah imanakum, iman kamu. Aksiru artinya perbanyaklah min qauli dari ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Perlu kita ketahui dalam susunan jaddidu imanakum kemudian mendatangkan aksiru, kedudukannya lafal aksiru ini lebih bagus menjadi badal dari lafal jaddidu. Artinya apa? Artinya kita senantiasa memperbaharui iman itu melalui kita memperbanyak ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan dasar itu loh, sehingga saya husnudzon yang mengingatkan yang orang yang dibisiki ini. Jadi yang menginginkan Mas Tora Bagus ini adalah supaya menjadi orang yang lebih baik. Karena pondasi kehidupan itu ada di la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang disebut amalan fida. Itu 70.000. Saya ambilkan dalam bahasanya Syekh Sayyidi Muhammad bin Nasir. Ini tertulis di dalam kitab As-Safinatul Qadiriyah Shahifah 133, saya bacakan tentang amalan fida. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa kita diperintahkan untuk memperbaharui iman. Artinya kita memperbanyak bacaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian kita ambilkan dari maqala ulama, wa nuqila anis syekhi, dipindahkan, diambil dari Syekh Sayyidi yang menjadi pimpinanku Muhammad bin Nasir radhiyallahu anhu annahu qala,
Beliau mengucapkan, ucapan beliau bagaimana? Yang bagi li'akilin, sebaiknya bagi orang yang punya akal, orang yang cerdas. Bagaimana? Ayyaftiya nafsahu minan nari bifidyati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Untuk nebus dirinya dari api neraka dengan tebusan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berapa kali? Sab'una alfan. Huwa sab'una alfan, menjadi khobar lebih bagus. Artinya tebusan ini 70.000. Dengan syarat bagaimana? Bisyartil jam'i bainal lafdhaini, dengan syarat dikumpulkan. Dengan syarat dikumpulkan dua lafal, yakni lafal la ilaha illallah dan lafal Muhammadur Rasulullah. Ini yang dimaksud bisyartil jam'i bainal lafdhaini. Nah kalau dipisahkan bagaimana? Wa in tarakahu walau maratan lam yahsulil fida'u. Wa in tarakahu, jika si akil ini, ya, jika orang ini meninggalkan untuk mengumpulkan, artinya hanya la ilaha illallah saja atau Muhammadur Rasulullah saja. Kalau meninggalkan satu kali saja, lam yahsulil fida, tidak termasuk fida, tidak berhasil fida itu. Jadi harus la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau hanya la ilaha illallah saja tidak terjadi fida, atau Muhammadur Rasulullah saja juga tidak terjadi fida. Ini amalan fida yang tertulis di dalam kitab As-Safinatul Qadiriyah, itu termasuk zikir hikmah kamilah juga seperti itu. Ketika zikir hikmah kamilah hanya la ilaha illallah, ya enggak jadi zikir hikmah kamilah, sama. Ketika Muhammad Rasulullah saja, ya bukan termasuk zikir hikmah kamilah. Jadi zikir hikmah kamilah itu ya persis dengan fida. Jadi orang yang membisikkan kepada Mas Tora, saya tidak perlu menyebutkan namanya, wong itu gurunya Mas Tora dari Ghaib, itu tujuannya baik, supaya Mas Tora kembali kepada pondasi dulu. Lah setelah kembali kepada pondasinya sudah kuat, sudah selesaikan 70.000, baru zikir suratul ikhlas lagi. Itu akan lebih bagus. Jadi dengan dasar ini hadis jadidu imanakum aksiru min qauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan juga dengan makalah dari Syekh Muhammad Nasir, ini yang disebut amalan fida, berarti Mas Tora bagus belum fida mungkin. Jadi makanya disuruh fida dulu. Gini Pak Ustadz, orang mau mengamalkan apa saja itu boleh, tapi yang lebih bagus itu fida dulu. 70.000 dulu sebagai pondasi ilmu apapun, karena ilmul awalin wa ilmul akhirin la ilaha illallah ay Muhammadur Rasulullah. Di ilmu awal, ilmu orang yang tembok dulu dengan ilmunya orang sekarang ya ada di la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu. Kalau kita mau mengamalkan apa-apa, kita lebih bagus bikin pondasi dulu. Yakni pondasinya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang 70.000. Kemudian di samping itu ketika kita ingin mendapatkan kebahagiaan abadi, ya tidak ada lain adanya di la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Walaupun mohon maaf, suratul ikhlas itu ya, suratul ikhlas itu kan dulu sudah dibahas. Kopnya ada 1, lamnya ada 12 kan, alifnya ada 6. Persis memang alif di balik suratul ikhlas itu sama dengan alif yang ada di la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akan tetapi kita sebagai orang yang imannya masih pasang surut, alangkah lebih baiknya mendahulukan zikir fida atau zikir hikmah kamilah atau zikir yang kita kenal kalimat thayyibah itu. Karena supaya apa? Supaya amalan-amalan lain nanti akan lebih bagus, akan lebih sempurna ketika pondasinya sudah bagus atau ketika wadah ilmunya sudah bagus. Wadah ilmu ini kan harus kuat. Kalau misalkan wadah ilmu itu tipis, kemudian diisi berbagai macam ilmu, kira-kira nggak pecah, otomatis pecah Pak Ustadz. Sehingga
bikinlah wadah ilmu dulu, kemudian setelah wadah ilmunya sudah kuat, baru silakan bikin ilmu apa saja, wirid ilmu apa saja, apa ahzab, apa yang kita yakini, yang kita fahami dari pembimbing-pembimbing kita, supaya kita punya mutu keimanan yang lebih bagus. Mohon maaf, wiridan itu, ini saya membicarakan wiridan ya, bukan zikir. Saya membicarakan wiridan. Wiridan itu kadang-kadang menjadikan seseorang itu tidak terasa, aku inilah yang terbaik. Gitu loh Pak Ustadz. Kalau zikir itu, kalau wirid itu kurang cocok. Tandanya itu. Merasa paling pandai, merasa paling baik, merasa paling pintar, merasa paling waskita, merasa paling macam-macam. Berarti itu bukan wiridannya yang salah, tapi wiridan itu tidak cocok. Karena wiridan yang cocok itu akan menjadikan orang yang wirid itu justru bertambah tawadu, bertambah akhlak. Lah, percuma orang ilmunya banyak tapi tidak punya akhlak. Apalagi misalkan dari zikir itu menjadikan bertambah sombong. Misalkan karena wiridan itu menjadikan hebat, ampuh, tidak mempan dibacok misalkan. Kan timbul ada kesombongan tersendiri. Ini akan kurang manfaat. Ketika seseorang itu zikir yang tujuan utamanya bukan mutu keimanan yang bagus, maka insya Allah Allah Ta'ala akan memberikan banyak ujian. Jadi saya jawab, siapa yang membisikkan itu adalah, saya jawab, guru gaib dari Mas Tora Bagus itu sendiri yang menginginkan Mas Tora lebih baik, ya, lebih baik, karena Mas Tora mungkin perlu fidyah dulu, perlu fidah, perlu nebus dirinya dulu dengan 70.000 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bagaimana caranya fidah itu? Ya yang sering saya katakan, 70.000 ini nanti dicicil saja. Misalkan yang sehari semalam dicicil 500 kali, ya berarti 4 bulan 20 hari bisa selesai. Kemudian kalau dicicil yang sehari 1.000 berarti 70 hari baru bisa selesai. Yang sehari 2.000 misalkan berarti 35 hari. Kemudian yang sedang 2.500 Pak Ustaz. Satu hari. Yang sehari semalam 2.500 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka dalam 28 hari, enggak sampai 1 bulan toh. Ya, hanya 28 hari baru bisa selesai 70.000. Nah itu untuk Mas Tora Bagus, kalau boleh saya usul, itulah yang Mas Tora ya inginkan. Jadi saya setuju dengan guru gaib Mas Tora ini, supaya Mas Tora membuat pondasi keimanan yang lebih kuat, pondasi ilmu yang lebih kuat, pondasi atau wadah ilmu yang lebih mantap, lebih kuat, supaya Mas Tora tidak oleng, tidak salah jalan. Insya Allah itu yang saya bisa jawab Mas Tora. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat Mas Tora Bagus. Demikian jawaban mengenai tentang bisikan gitu. Ya, semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Bagi subscriber yang lain yang ingin bertanya, silakan isi di kolom komentar. Insya Allah akan dijawab dan akan ditayangkan setiap hari Sabtu. Saya dan Pak Kiai Misbah pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.